Halo sobat YouTube, ya kembali lagi di channel YouTube saya. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat label undangan dengan fitur mailings di Microsoft Word. Baik, cara pertama yaitu sahabat mengenali dulu jenis labelnya itu seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan merek TJ ya, Tom and Jerry, dengan nomor seri 103 ya, dengan motif polosan ya, mungkin sama aja dengan motif yang ada bunganya. Nah, di sini saya mencoba yang polosan dulu ya, yang polosan. Langkah selanjutnya yaitu sahabat membuat database dulu ya, nama-nama tamu undangan itu di Microsoft Excel. Jadi sahabat ketik dulu berapa jumlah tamu undangannya di Microsoft Excel ya. Contohnya bisa seperti ini formatnya. Nah, kenapa saya membuat seperti ini? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh ya. Jadi di sini bisa undangan untuk hajatan dan bisa untuk formal ya. Jadi langsung saya kasih dua contoh. Nah, biasanya yang untuk hajatan itu hanya untuk nama dan pasangan. Sedangkan untuk yang formal itu biasanya nama undangan di dan tempat atau lokasi ya. Jadi lokasi ini bisa nama kota atau nama daerah ya, atau alamat. Nah, bisa juga di tempat. Nah, baik, nanti akan saya contohkan. Tapi jangan lupa sahabat, jika sudah membuat database-nya di Microsoft Excel, jangan lupa untuk menyimpannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menyimpannya di bahan video saya ya. Nah, jadi sini sudah ada. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu adalah membuat ukuran atau membuat label di Microsoft Word. Nah, saya buka dulu Microsoft Word-nya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Word 2019 ya. Nah, jadi jika sahabat Word-nya berbeda, ya mungkin sama saja. Yang penting di sini saya menggunakan fitur mailings dari Microsoft Word tersebut. Nah, jadi sahabat masuk Microsoft Word. Nah, di sini ada menu mailings. Nah, sahabat klik. Nah, kemudian kita membuat ukuran format labelnya dulu, yaitu dengan klik Start Mail Mark ya, kemudian klik label. Nah, muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah membuat labelnya sebelumnya ya. Nah, saya akan memberikan contoh ulang cara membuat ukuran labelnya. Nah, di sini saya hapus dulu ya. Nah, kemudian sahabat membuat new label ya, membuat ukuran dengan klik new label. Oke, muncul tampilan label detail. Nah, apapun ukuran labelnya tinggal sahabat ukur aja ya, dengan mengikuti contoh sketsa yang akan saya berikan di video ini. Nah, label name yaitu sahabat kasih label 103 sesuai yang saya contohkan tadi ya. Yang saya gunakan labelnya yaitu label TJ seri 103. Oke. Nah, selanjutnya di top margin. Nah, top margin itu seperti apa ukurannya? Kita lihat di sketsa. Nah, di sini saya sudah membuat sketsanya. Jadi nanti posisi label itu seperti ini ya. Seperti ini. Nah, nanti sahabat lihat. Nah, untuk top margin itu adalah ukuran tepi kertas ya. Tepi atas kertas diukur jaraknya hingga tepi atas label. Nah, itu adalah ukuran untuk top margin. Nah, di sini saya mendapatkannya 0,2 cm. Nah, untuk yang ukuran set margin itu adalah ukuran tepi kiri ya, tepi kiri luar kertas ya. Nah, diukur ke tepi kiri atau sisi kiri label ya.
sisi luar kertas diukur ke sisi kiri label. Nah, itu ukuran untuk set margin. Nah, di sini saya mendapatkan ukuran 0,3 cm. Kemudian label height ya, label height dan label width ini adalah ukuran ini ya, ukuran labelnya ya, yang warna putih, yaitu untuk tingginya berapa dan lebarnya berapa. Silakan sahabat ukur. Nah, di sini saya mendapatkan ukuran 3,2 ya cm dan 6,4 cm. Nah, untuk number across dan number down itu adalah jumlah labelnya ya. Nah, across itu adalah yang jumlah kolom ya, jumlah kolom. Nah, itu ada berapa? Nah, di sini ada 1, 2, 3. Nah, sedangkan untuk number down itu adalah jumlah baris ya. Jumlah baris yang ke bawah. Nah, itu ada berapa jumlahnya? Nah, itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti number across itu ada 3 dan number down itu ada 4. Oke, selanjutnya untuk vertical pitch. Nah, vertical pitch itu apa? Itu adalah ini. Jarak ya. Jarak tepi atas label yang pertama diukur hingga tepi atas label yang kedua. Nah, itu adalah jarak untuk vertical pitch. Oke. Jika sudah mendapat ukurannya, di sini saya mendapatkan ukuran 3,8 cm. Nah, kemudian untuk horizontal pitch. Nah, horizontal pitch itu adalah jarak dari sisi kiri label ya hingga sisi kiri label yang kedua. Jadi sisi kiri label yang pertama diukur hingga sisi kiri label yang kedua. Itu adalah horizontal pitch. Oke, jika sudah sahabat dapat ukurannya, silahkan di input. Nah, di sini saya mendapatkan 6,8 cm. Kemudian di sini adalah pack size. Nah, pack size-nya itu adalah ukuran ini sahabat. Nah, ukuran labelnya ya, yang sisi kuning. Sisi kuning diukur lebarnya berapa dan tingginya berapa. Nah, di sini untuk menggantinya klik custom dulu ya. Pilih custom, baru pack width itu adalah 21 cm. Sedangkan pack height itu adalah 16,5 cm. Nah, kalau sudah sesuai, silakan sahabat klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya. Muncul format ukuran label yang sahabat bikin tadi. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya tampilannya. Nah, jika sahabat ingin melihat tabel-tabelnya atau kolom-kolomnya, sahabat blok dulu ya. Klik aja di pojok yang atas ini yang ada tanda panahnya. Sahabat kembali ke menu home, kemudian pilih border ya. Klik yang all. Nah, dia akan tampil seperti ini. Jadi biar kelihatan dulu untuk sementara ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita inputkan atau insert field yang ada di database Microsoft Excel tadi ya. Caranya masuk ke menu mailing, kemudian sahabat pilih select recipients, klik use an existing list ya. Kemudian sahabat cari dokumen Excel yang sudah sahabat simpan tadi. Kemudian klik open. Nah, di sini saya menggunakan contoh 1. Nah, karena di sini tabelnya adalah contoh 1. Jika sahabat menggunakan sheet ya, sheet 1. Nah, sahabat tinggal klik yang sheet 1. Karena di sini saya sudah menggantinya untuk contoh 1. Nah, di sini saya klik yang contoh 1, baru klik OK. Nah, muncul tampilan seperti ini. Sekarang kita akan mencoba merecord kolom pertama ya. Kolom pertama dahulu. Nah, nanti kolom yang selanjutnya itu akan mengikuti secara otomatis. Jadi kita tidak usah membuat satu persatu ya untuk per kolom. Jadi kita buat dulu di pertama, baru kita akan
otomatis kan secara keseluruhan. Nah, di sini kalau sudah muncul, sekarang kita insert. Nah, sini kan akan memberikan contoh untuk hajatan dulu ya, yang biasanya untuk nama dan pasangan. Jadi klik nama, kemudian sahabat enter, insert lagi, dan enter lagi, kemudian insert lagi pasangan. Nah, untuk posisi, nah itu sahabat atur aja. Nah, di sini saya akan memberikan ke center ya, memberikan ke tengah, kembali ke menu home, kemudian klik center. Nah, selanjutnya di sini saya akan merubah font ya, font hurufnya menjadi Cambria. Kemudian nama undangannya atau nama tamu undangannya akan saya bold ya, cetak tebal. Nah, jadi biar lebih beda. Baik sahabat, sampai sini sudah selesai ya, sudah selesai. Sekarang tinggal memberikan field ke keseluruhan kolom. Caranya kembali ke menu My Links, kemudian sahabat klik update label. Nah, secara otomatis akan ke semuanya ya, ke semua kolom. Jadi tidak perlu satu persatu. Nah, untuk melihat hasilnya, silakan sahabat klik preview result. Nah, otomatis akan tampil. Baik sahabat, nah di sini sudah untuk contoh label tamu undangan ya, undangan untuk hajatan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk label undangan formal, di mana di sini ada nama dan lokasi ya. Nah, caranya kembali tadi ya, ini sebelumnya kita harus menyeting di kolom yang pertama. Saya hapus dulu. Nah, kemudian di insert lagi. Nah, saya rubah di, kemudian di enter, dan lokasi. Baik, nah di sini sudah selesai ya di kolom 1. Nah, sedangkan di kolom yang lainnya itu masih yang tadi, yang sebelumnya. Caranya sama. Untuk merubahnya, sahabat klik update label, otomatis akan berubah. Dan untuk melihat hasilnya, klik preview result. Nah, sudah jadi. Nah, baik. Selanjutnya, yaitu saya akan memberikan tips gimana cara memberikan motif pada label ya, pada label yang polos. Nah, label itu kan ada bermacam-macam. Nah, ada label yang sudah bermotif dan ada yang polos. Nah, kalau yang bermotif itu adalah seperti ini. Nah, dia ada motif kembang-kembang. Nah, itu kalau sudah beli ada yang polos, ada yang bermotif. Nah, jika sahabat membeli yang polos, ya, membeli yang polos seperti ini. Nah, jika sahabat ingin memberikan motif, sebelumnya sahabat download dulu ya. Download dulu motif corner, ya, motif corner. Nah, itu bermacam-macam, bisa berbentuk bunga atau berbentuk karakter. Nah, silakan sahabat sesuaikan jenis undangannya seperti apa. Jika undangan untuk ulang tahun anak-anak, silakan sahabat berikan motif karakter ya, biar lucu atau biar anak-anak biar senang melihatnya ya. Contohnya seperti karakter Spider-Man, Doraemon, SpongeBob ya, ataupun lain-lainnya, silakan sesuai selera saja. Nah, di sini langkah yang harus dilakukan yaitu dengan klik insert, terus picture ya. Cari dokumen yang sahabat download tadi ya, corner yang sahabat download. Nah, di sini saya akan memberikan motif bunga, kemudian klik insert ya. Kemudian sahabat pilih gambarnya itu ada di belakang teks ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, diatur lebar sesuai label. Kemudian saya akan memberikan efek transparan ya pada label tersebut. Nah, diklik color ya, color, baru set transparan color, baru klik di area yang ingin dikasih transparan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal sahabat kembali ke menu My Links ya. Jadi kita akan memberikan keseluruhan yaitu dengan klik update label. Nah, baik, sudah berubah ya sahabat.
Jadi motif polos menjadi motif berkembang. Baik sahabat, nah di sini untuk melihat data selanjutnya, nah sahabat harus menghitung dulu ya, menghitung dulu jumlah tamu undangannya berapa, kemudian dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Nah di sini contohnya saya memberikan nama tamu undangan adalah 24. Jadi kita untuk memperkirakan berapa jumlah kertas label ya yang dibutuhkan untuk undangan tersebut. Nah, caranya di sini saya memberikan 24 ya. Jadi sama dengan 24 dibagi 12. Nah, berarti hanya 2 lembar saja ya, 2 lembar. Karena satu lembar ini itu adalah ada 12 label ya, 12 label. Nah, jadi sesuaikan untuk berapa bungkus ya, jika undangannya sampai ribuan, nah itu bisa diestimasi. Nah, dan juga untuk mencetaknya agar lebih mudah. Jika ingin melihatnya di lembar berikutnya, silakan sahabat lanjutkan ya. Nah, caranya untuk melihatnya itu seperti ini. Nah, jadi ini ada 12. Nah, berarti sahabat lanjutkan untuk 13. Nah, otomatis data record yang ke-13 hingga seterusnya atau yang ke-24, nah itu akan muncul. Nah, baik sahabat, sudah berubah ya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya dengan kelipatan 12. Baik sahabat, langkah selanjutnya yaitu mencetak. Baik, sebelum mencetak jangan lupa sahabat hilangkan dulu ya garis-garis ini. Caranya seperti yang awal tadi, diklik atau di select all, kembali ke menu home, kemudian pilih border, dikasih no border. Nah, kalau sudah seperti ini baru sahabat bisa mencetaknya. Baik, cara mencetaknya itu ada di menu mailing, di bagian finish and marker ya. Finish and mark. Nah, diklik baru print dokumen. Di print dokumen. Nah, di sini ada 3 opsi. Baik, ada 3 opsi. Kalau yang all itu mencetak keseluruhan semua database ya yang ada di menu mailing ini. Jadi ada berapa jumlah database, dia akan tercetak semua. Nah, kalau current record, nah itu adalah mencetak ini aja sih ya, yang halaman yang tampil itu untuk current record. Nah, opsi yang ketiga itu from and to. Nah, jadi jika sahabat ingin mencetak 5 nama, nah jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan sahabat isi 1 hingga 5. Nah, jadi otomatis nama yang berikutnya hingga ke 12 itu akan hilang atau tidak akan tercetak. Jadi yang tercetak hanya data 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini ya. Nah, itu adalah opsi cara mencetaknya. Oke sahabat, sungguh mudah ya. Jadi label tersebut elegan ya, dengan cara diketik, tidak ditulis tangan ya sahabat, tapi ya opsional saja sesuai kebutuhan sebenarnya. Nah, di sini saya hanya ingin mempermudah pekerjaan sahabat dalam mencetak label undangan untuk seri 10003. Baik sahabat, sampai di sini saja dulu video tutorial saya. Bagi yang belum gabung, jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di subscribe, kemudian di like videonya, dan juga di share videonya jika video ini bermanfaat. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.